Siapa sangka ada calon dokter yang mengajakku menikah. Padahal aku hanya seorang ustadz, anak penjual tempe. Tapi apa yang bisa kuberikan? Jujur, dia cantik. Baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Judul, Nikah Yuk Ustadz. Penulis, Rival Sahramadhan. Bab 8. Sejak bertemu dengannya di tukang martabak, hatiku tak pernah tenang. Tatapannya yang dingin seperti menegaskan jarak yang selalu ia buat antara kami. Rasanya setiap malam aku terus bertanya-tanya, apakah perasaan ini salah? Apakah terlalu lancang mengucapkan keinginan menikah padanya? Sudah 2 hari berlalu, tapi pesan terakhirku tak kunjung dibalas. Aku menggenggam ponsel, membaca ulang percakapan terakhir kami. Setiap kata terasa berat. Sepertinya Ustadz Ali benar-benar tak menyukaiku, dan alasan finansial yang ia katakan hanya dalih untuk menjauh. Ku tatap layar ponselku, jari-jariku gemetar, ingin sekali mengirim pesan baru, tapi ragu aku. Apa aku terlalu maksa kehendak? Di satu sisi, aku merasa bodoh. Bagaimana jika ia benar-benar menganggapku perempuan tak tahu malu? Di sisi lain, aku yakin bahwa ini bukan hanya soal aku menyukainya. Aku benar-benar melihat Ustadz Ali sebagai iman terbaik untuk hidupku. Aku menghela napas berat. Mungkin aku harus berhenti berharap. Namun, bagaimana caranya berhenti? Jika setiap kali aku mencoba, bayangan wajahnya justru semakin jelas di pikiranku. Pukul 7 malam, aku duduk di meja belajar, mencoba menyibukkan diri membaca materi kedokteran. Namun fokusku hilang entah kemana. Buku di hadapanku hanya menjadi pelarian. Bahkan kalimat-kalimat yang kubaca terasa hampa. Aku memutuskan untuk keluar agar pikiranku kembali normal. Takdir tak boleh memaksa seperti ini. Aku meminta izin ke mamah untuk keluar rumah. Hati-hati sayang. Ingat, koas minggu depan. Jangan terlalu lelah, ucap mamah. Iya mah, aku pergi sebentar. Assalamualaikum. Aku masuk ke dalam mobil. Entah mau kemana. Yang penting keluar rumah dan menghapus perasaan ini. Ah Ustadz, sonamu kenapa tak pudar sedikit pun? Aku memutuskan untuk ke rumah Nazifah, sahabatku sejak SMA. Dia selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang perasaanku pada Ustadz Ali. Nazifah tinggal di kompleks yang tak jauh dari rumahku. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, aku tiba di depan rumahnya. Aku memarkirkan mobil dan mengetuk pintu. Tak lama Nazifah muncul dengan senyuman yang hangat. Putri, tumben kesini malam-malam. Ada apa? Tanyanya. Ia menarik lembut untuk masuk. Kedua orang tua Nazifah sudah sangat kenal. Jadi ketika ke rumahnya seperti rumah sendiri. Nazifah mengajak ke kamarnya. Aku tersenyum tipis dan melangkah masuk. Aku butuh teman ngobrol, Nas. Rasanya lagi gak tenang. Nazifah mengerutkan alis, menatapku dengan penuh perhatian. Masalah Ustadz Ali lagi ya? Aku mengangguk lemah. Kami duduk di tepi ranjang dan mulai menceritakan semuanya. Pertemuan di tukang martabak, pesan yang tidak dibalas, dan perasaan bingung yang terus menghantui. Nazifah mendengarkan tanpa memotong ceritaku. Setelah aku selesai bercerita, ia berkata, Put, kamu ini perempuan hebat. Aku ngerti kamu serius sama Ustadz Ali. Tapi jangan lupa, laki-laki seperti dia itu punya cara berpikir yang berbeda. Dia gak cuma mikirin soal perasaanmu atau perasaannya sendiri, tapi juga tanggung jawab ke depannya. Aku menunduk, meremas ujung kerudungku. Tapi aku gak peduli soal itu, Nas. Aku tahu hidup gak akan mudah, tapi aku siap jalani semuanya sama dia. Kenapa dia nggak bisa lihat itu? Nazifah tersenyum dan menepuk punggung tanganku. Karena dia laki-laki, Put. Terkadang mereka lebih keras pada diri sendiri. Mereka takut mengecewakan perempuan yang mereka sayang.
Ustadz Ali pasti merasa nggak cukup baik untukmu. Kenapa harus begitu? Tanyaku. Suaraku sudah tak normal, seperti ingin menangis. Kenapa dia nggak bisa percaya bahwa aku memilih dia karena aku yakin dia iman terbaik untukku? Nazifah terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin karena dia belum yakin pada diri sendiri, Put. Tapi aku yakin kalau memang kalian berjodoh, lambat laun dia akan sadar. Kamu cuma perlu sabar, tetap jadi diri sendiri. Kata-kata Nazifah sedikit menenangkanku, tetapi hatiku tetap gelisah. Aku menghabiskan waktu di rumahnya hingga pukul 9 malam. Sebelum pulang, Nazifah memberiku nasihat terakhir. Put, jangan lupa doakan dia ya. Kadang doa lebih kuat daripada semua usaha kita. Kalau kamu memang yakin dia yang terbaik, serahkan semuanya ke Allah. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Terima kasih, Nas. Aku akan coba. Aku berpamitan kepada kedua orang tua Nazifah dan langsung melanjutkan mobil. Dalam perjalanan pulang, pikiran merenungkan kata-kata Nazifah. Mungkin benar, aku terlalu terburu-buru ingin semuanya jelas. Padahal, dalam hal seperti ini yang aku butuhkan hanyalah waktu dan kesabaran. Saat tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Malam itu aku bersujud lebih lama dari biasanya, memohon kepada Allah agar memberi jalan terbaik. Aku memohon ketenangan hati dan keyakinan agar aku bisa menerima apapun yang menjadi takdirku. Meski aku berusaha pasrah, jauh di lubuk hati ini, aku masih berharap. Harapan kecil bahwa Ustadz Ali akan melihat kesungguhanku. Aku menutup mata untuk tidur. Paginya, bukan merasa lebih tenang, tetapi makin gelisah. Apakah ini cinta yang menggebu-gebu atau Allah menyuruh untuk memperjuangkan? Setelah sholat subuh dan sudah mandi, aku keluar kamar dan mencari ayah. Terlihat ayah sedang ada di teras sedang menghirup kopi. Kebiasaan ayah pagi duduk sambil mendengar kicauan burung peliharaannya. Aku duduk di sebelah ayah yang disekat dengan sebuah meja di antara kami. Ayah, panggilku. Ada apa? Mau ayah antarin untuk membeli perlengkapanmu untuk koas? Pembayaran kos sudah beres? Tanya ayah. Alhamdulillah ayah, semua sudah beres untuk koas. Putri ingin bicara serius, ucapku. Ayah mengambil kopinya di cangkir. Bicara apa, Put? Tanya ayah. Putri ingin menikah, jawabku. Ayah menyemburkan kopi dari mulutnya. Jelas terkejut mendengarkan ucapanku. Ia meletakkan cangkir di meja dengan sedikit tergesa, menatapku dengan mata terbelalak. Putri, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba bicara soal menikah? Kamu kan sudah bersiap untuk koas. Bukankah kamu ingin fokus di situ dulu? Aku menunduk mencoba menahan diri agar tak terlalu emosional. Ayah, ini bukan tiba-tiba. Putri sudah lama berpikir soal ini. Putri merasa sudah menemukan orang yang tepat. Ayah menghela napas panjang, memijat pelipisnya dengan tangan. Siapa orangnya, Putri? Dan kenapa sekarang? Kamu tahu kan koas itu butuh konsentrasi penuh. Pernikahan hanya akan menambah bebanmu. Namanya Ustadz Ali, ayah. Putri yakin dia orang yang tepat. Dia bisa membimbing Putri, mendukung Putri menjalani semua ini. Putri sudah memikirkannya, ayah. Ayah menggeleng, wajahnya menunjukkan ketidaksukaannya. Putri, ayah nggak mau kamu menyesal. Ustadz, apa pekerjaan selain Ustadz? Apa dia pengusaha? Aku menatap ayah. Kenapa bertanya pekerjaan Ustadz Ali? Bukankah ayah tak materialistis? Hanya pengajar di pesantren, ayah. Putri pernah cerita, ayah waktu Ramadan melihatnya di TV ketika lomba Al-Quran. Ingat kan ayah? Putri mau menikah dengan dia. Jawabku jujur, menikah itu bukan seperti beras dimasukkan karung. Lihat bibit bebet bobot. Ayah nggak setuju kamu jalani koas aja dulu yang benar. Masih panjang menjadi dokter. Ayah menatapku dengan serius. Hatiku terasa seperti hancur mendengar penolakan ayah. Apakah bibit, bebet, dan bobot lebih penting dari agama? Salah.
kalau aku ingin mendapatkan suami seorang ustadz, bacaan Al-Qur'annya fasih, tartil. Ayah, putri menyukainya. Dia merupakan calon imam yang baik, ucapku lagi. Imam yang baik dalam sholat belum tentu berumah tangga. Kamu ini seminggu lagi koas, malah minta nikah. Ayah berdiri. Ia tampak sangat kesal, lalu meninggalkan aku sendiri di teras. Hatiku seperti pupus, rasanya seperti semua perjuangan selama ini sia-sia. Aku berdiri dan berjalan ke kamar dengan langkah lemas. Begitu masuk, langsung jatuh terduduk di atas kasur. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir. Aku merasa kalah. Apakah ini artinya aku harus menyerah pada perasaan ini? Benarkah tidak berjodoh dengan Ustadz Ali? Terdengar suara ponsel berbunyi. Dengan malas aku meraih ponsel. Ada pesan masuk. Mataku tak percaya melihatnya. Ustadz Ali mengirim pesan. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca, lalu membuka pesan itu. Putri, maaf kalau saya lama membalasmu. Saya banyak berpikir dan akhirnya saya putuskan. Saya siap menikah denganmu, tapi saya butuh waktu untuk mengumpulkan uang dulu. Saya ingin memastikan kita punya awal yang baik. Kalau kamu bersedia menunggu, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan semuanya. Jantungku berdegup kencang membaca pesan itu. Rasanya seperti mimpi. Aku menutup mulut, menahan isak tangis yang bercampur antara bahagia dan haru. Namun, ayah tak setuju dengan pilihanku. Bersambung. Untuk mendapatkan linknya, silakan cek di deskripsi dan klik linknya. Novel ini hanya 31 bab dan hanya ada di aplikasi KBM App.